Kamu sudah terpikat oleh Jiang Wan, kan? Kalau tidak, kenapa kamu tidak bilang apa-apa untuk membelaku siang tadi? Sayang, jangan asal ngomong ya. Aku diam tadi siang karena ada kakak di sana. Ada kakak di sana, bicara pun tidak ada gunanya. Sayang, di hatiku hanya ada kamu. Kamu jangan salah paham. Salah paham? Bagus, sekarang keluar dan bunuh Jiang Wan untukku. Aku tidak salah paham. Sayang, dengar aku bicara. Tenangkan dirimu. Tidak perlu kita sendiri yang turun tangan untuk membereskan wanita itu. Aku punya cara lain. Kamu masih ada gunanya. Aku juga punya kegunaan lain. Istriku. Istirahatlah. Tuan Jiang, ada masalah. Anda trending lagi. Apalagi gosip baru tentangku? Video pernikahan Anda 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun ya? Sekarang situasi Jiang Zong cukup rumit. Video ini muncul. Semua orang menganggap bahwa foto-foto Anda itu benar. Katakan bahwa saya berselingkuh untuk membalas dendam atas pengkhianatan pernikahan. Jadi saya berselingkuh. Ya. Lagi pula, saham grup Yuchi kita turun lebih drastis. Sekarang Dewan Direksi sangat cemas. Mereka menunggu Anda di ruang rapat, meminta penjelasan. Bagaimana kalau saya bilang Anda sedang dinas? Dan mengusir mereka semua. Tidak perlu mereka meminta penjelasan. Saya akan memberi mereka penjelasan. Kirimkan video ini. Anda dan Tuan Suang. Apakah berita tentang Tuan Suang ini perlu dihapus? Ya. Apakah hubunganku dengan Tuan Jiang sangat memalukan? Haha, tentu saja tidak. Lalu kenapa harus dihapus? Perkuat promosi. Aku ingin berita ini menduduki semua headline situs web. Iya. Berendam di pemandian air panas bersama istri tercinta. Memang benar istri tercinta. Sudah begitu lama. Kenapa Jiang Wan belum datang juga? Berapa lama lagi kita harus menunggu? HMPH. Dia pasti tidak berani datang, kan? 2 hari saja sudah membuat kita rugi begitu banyak uang. Bagaimana dia bisa punya muka menemui kita? Mau dia datang atau tidak? Hari ini semua harus keluar dari pemandian. Kalau tidak, cepat atau lambat, grup ini akan hancur di tangannya. Betul. Jiang Wan, kali ini kau pasti tamat. Para dewan terlihat sangat bersemangat. Jiang Wan, kau benar-benar punya banyak pengaruh. Bisa-bisanya membuat kami menunggu begitu lama. Kalian bukan mencari saya untuk meminta penjelasan? Tunggu lagi 10 menit. Penjelasan akan datang. Tunggu 10 menit lagi. Saham sudah turun drastis. Apakah dalam 10 menit lagi harganya akan naik? Betul, tunggu 10 menit lagi. Saham tidak hanya bisa naik, tapi juga bisa melambung. Betul, tunggu 10 menit lagi. Saham tidak hanya bisa naik, tapi juga bisa melambung. HMPH, kalian semua dengar apa yang dia katakan. Dalam 10 menit, saham akan mencapai batas atas. Hahaha, Jiang Wan. Kamu kira kamu siapa? Kamu bilang naik, langsung naik? Kalau kamu benar-benar bisa, kenapa kemarin tidak digunakan? Kemarin tidak ada kondisi seperti itu. Kemarin tidak ada. Kalau begitu hari ini ada. Jiang Wan, jangan buang waktu di sini. Kami tidak ada mood untuk menghabiskan waktu denganmu. Kau harus segera. Direktur Liu, jika kau tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Betul. Jika dalam 10 menit saham tidak naik seperti yang saya katakan, sampai batas atas, maka saya, sebagai CEO, akan mengundurkan diri, meninggalkan kolam, dan mengganti semua kerugian Direktur Liu selama 2 hari ini. Apa yang kau inginkan, Jiang Wan? Kau ingin bermain trik apa? Apa aku akan berpura-pura di depan begitu banyak orang? Baiklah, aku akan menunggu 10 menit lagi. Tapi tidak bisa hanya menunggu saja. Kalau sudah bertaruh, harus ada timbal balik. Tidak bisa hanya aku yang masak. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Jangan khawatir, Direktur Liu. Taruhannya sangat sederhana. Jika saham naik seperti yang saya katakan, Direktur Liu harus mundur dari Dewan Direksi. Mundur dari Dewan Direksi. Direktur Liu bertaruh dengan dia. Dia hanya menakut-nakuti Anda. Jika Anda tidak bertaruh dengannya, dia akan memiliki alasan untuk bermain curang.
Dia hanya berpura-pura kuat. Aku tidak percaya dia bilang naik langsung naik. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika hari ini Saha mencapai batas atas, aku akan mundur dari Dewan Direksi. Bagus, kesempatan yang langka. Ada yang ingin ikut dalam taruhan ini? Taruhannya sama seperti Direktur Liu. Aku juga bertaruh denganmu. Aku tidak percaya, aku juga ikut bertaruh. Yao Mei, bukankah kamu bilang aku menakut-nakuti orang? Kenapa tidak ikut serta? Jiaowan, jangan kira dengan menyebut namaku aku akan takut. Aku beritahu kamu. Kamu bisa menipu orang lain. Tapi tidak bisa menipuku. Saya juga bersamamu. Benar-benar naik batas. Pasangan itu sudah bersama-sama berendam di pemandian air panas. Katanya pernikahan mereka sudah tidak ada, malah berdiri keluar. Saya bilang pembuktian dan melarikan diri dari pernikahan itu semua palsu. Pasangan itu sebenarnya saling mencintai. Keduanya pasangan yang serasi. Jodoh yang ditakdirkan. Lihatlah dua orang bekerja sama untuk membawa grup Jade ke level baru. Apakah ada yang sengaja mendorongnya? Kecepatan berita jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Ini menyebabkan Saha mencapai batas atas beberapa menit lebih awal. Kami tidak sempat menarik lebih banyak orang ke dalam permainan. Jiangwan, kamu jelas sudah mempersiapkan ini. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Begitu saya masuk, saya sudah bilang tunggu 10 menit lagi. Tapi kalian semua tidak percaya. Pak Jiang, saya percaya Anda. Selama 3 tahun ini, semua krisis di kolam ikan telah Anda selesaikan. Kali ini juga tidak terkecuali. Saya sudah bilang sejak awal, percayalah pada Pak Jiang. Kalian tetap tidak percaya. Sekarang kalian sadar kesalahannya. Ya, saya selalu percaya pada Direktur Jiang. Saya juga dipaksa masuk oleh orang lain. Direktur Jiang. Sekarang masalah sudah selesai. Kami tidak akan mengganggu pekerjaan Anda lagi. Tunggu sebentar. Direktur Liu, Direktur San, Direktur Yang. Kalian bertiga sepertinya lupa sesuatu. Tuan Jiang. Anda bukan bercanda, kan? Kapan Anda melihat saya bercanda? Xiaowan, jangan membuat semuanya menjadi begitu ekstrim. Direktur Liu, Anda tahu kemampuan saya. Saya bisa membuat orang menghasilkan uang. Saya juga bisa membuat orang rugi. Bahkan bisa bangkrut. Saya siap bertaruh dan menerima hasilnya. Saya keluar dari Dewan Direksi. Saya juga keluar. Saya keluar. Yao Mei. Jiaowan. Jangan terlalu memanfaatkan kesempatan. Saya tidak bertaruh denganmu. Aku tahu aku hanya memberitahu kamu. Kamu, Kepala Departemen Humas, dipecat. Jiangwan, apa hakmu untuk memecatku? Hanya karena krisis humas dalam 2 hari ini. Departemen Humas kalian tidak memberikan dampak sama sekali. Apakah ada masalah jika aku memecatmu sebagai kepala? Jika tidak, kamu seharusnya tidak mengalami masalah ini. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu yang pergi. Aku kasih tahu kamu. Nanti jangan suka menyalahgunakan kekuasaan. Jangan lupa grup Yuchi. Meskipun dia bermarga Zhuang. Sekarang akulah yang memegang kendali. Kalau aku bilang mau pecat kamu, siapa berani bilang tidak? Kamu cukup ramai ya? Masuk ke dalam. Kakak, wanita ini ingin memecatku. Aku kan orang kaya. Kamu bilang ini masuk akal tidak? Memang tidak masuk akal. Jiaowan, coba saja kamu pecat aku sekali lagi. Zhuang, kamu sudah dipecat. Masih saja membantah. Sungguh keterlaluan. Kak, apa yang kamu bicarakan? Aku ini adik kandungmu. Kenapa kamu membela orang luar? Kalian juga berpikir aku membela orang luar? Kalian pikir karena aku kembali, kolam ikan akan berubah? Aku kasih tahu kalian, Wawan dulu di kolam mandi adalah yang paling berkuasa. Dan akan tetap jadi yang paling berkuasa. Mengerti? 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 Bagaimana? Aku bilang kamu lebih unggul dari banyak orang. Senang, kan? Hanya berada di bawahku saja. Zong, kamu hebat sekali. Menggunakan tanganku untuk menegaskan kekuasaanmu. Kamu juga sama. Menggunakan makanan pribadi kita saat berendam di pemandian air panas. Untuk mengatasi krisis hubungan masyarakatmu sendiri. Aku juga bukan melakukannya demi diriku sendiri. Aku melakukannya demi grup Yuchi. Kamu juga adalah penerima manfaatnya. Benarkah? Wan memang berpikir dengan sangat matang.
Kalau begitu, kita ambil lagi satu adegan. Biar kemesraan kita terlihat lebih nyata. Kamu tidak takut aku akan menempel padamu. Dan tidak bisa lepas dariku. Aku justru berharap begitu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu takut setelah kita bercerai akan berdampak pada Weiqi. Iya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saat saya mengambil alih pemandian, saya sudah menandatangani kontrak. Jika suatu hari saya meninggalkan pemandian, saya tidak akan lagi masuk ke dunia bisnis. Dan tidak akan memberitahu siapapun tentang informasi pemandian. Kontrak ini, sepertinya hanya nenek, orang-orang tua saja yang percaya. Bagi saya, sepertinya lebih hangat jika kamu tetap di sampingku. Apa pendapatmu? Jadi, kamu ingin memiliki aku, hanya untuk mencegahku mengkhianati ladang. Aku hanya ingin memiliki dirimu. Maaf, aku tidak ingin dimiliki olehmu. Kalau mau tahu, kamu harus mencobanya. Kamu lihat apa yang aku katakan. Di Uchi, kamu berada di atas banyak orang. Hanya di bawahku seorang. Di bawah seorang, aku melihatnya. Di atas banyak orang, aku tidak melihatnya. Memang benar. Ayo pergi. Mau kemana? Memberimu penjelasan. Mati saja. Mati saja. Mati saja, BI. Sudah, berhenti. Kamu bikin begini, aku harus cari orang buat menyembuhkannya. Kenapa harus menyembuhkannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kita tidak bisa langsung mengusirnya? Apakah kita tidak bisa bertahan hidup tanpa dia? Apakah kita tidak bisa bertahan hidup tanpa dia? Mea, semua ini diatur oleh nenekmu. Kamu tidak bisa berbicara seperti itu di depannya. Aku ini cucu kandung nenek. Kenapa dia membantu orang luar untuk menindasku? Betul. Dia memang perempuan murahan. Aku juga akan membuang sepatunya. Sepatumu. Sering seperti ini. Tidak apa-apa. Kamu biarkan saja dia bertindak sesuka hati. Ini bukan sifatmu. Maksudmu aku harus menangani adik perempuanmu. Ayo pergi. Mengganti sepatu akan mengotori lantainya. Bukankah lantai memang untuk diinjak? Berapa lama aku menyembunyikan ini darimu? Kak, kenapa kalian tidak mengganti sepatu sebelum masuk? Kalian mengotori karpet. Kamu merasa jijik padaku. Aku tidak bicara tentangmu. Lalu kamu bicara tentang siapa? Katakanlah. Yue. Meyer tidak punya maksud apa-apa. Dia hanya ingin bertanya. Kenapa kalian masuk tanpa mengganti sepatu? Sendal saya dibawa pergi oleh anjing. Tidak bisa diganti. Kenapa bisa begini? Saya bahkan tidak menyadarinya. Meyer, tolong masukkan anjingnya. Ini terlalu nakal. Sudah bisa bermain dengan sendal. Hanya sepasang sepatu lusuh. Bermain-main dengan anjing. Ada apa? Sudah sebesar ini. Masih perlu orang lain ajari kamu bicara dengan tamparan. Sudah sebesar ini. Masih perlu orang lain ajari kamu bicara dengan tamparan. Maksudmu aku harus mengurus adikmu sendiri. Jadi dia mau membantuku menghajar Meyer. Bagaimana bisa kamu pukul Meyer? Dia kan adik kandungmu. Wan adalah istriku. Siapa berani tidak menghormatinya? Aku tidak akan peduli dengan siapapun lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Ada apa ini? Meyer. Meyer. Aku tidak mau hidup lagi. Lepaskan aku. Biarkan aku mati. Lepaskan dia. Kalau dia mau mati, biarkan saja. Kenapa harus menghentikan impian orang lain? Zhuang Yu bicara omong kosong apa itu? Kalau aku marah, aku bisa